Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi perjalanan kita dalam melihat-lihat silabus fisika NTU. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa klik link yang udah ada di description. Dan di video kali ini Koko akan lanjutin ke topik ke-7. Kita langsung aja lihat topik ke-7 atau section ketiga tentang electricity and magnetism. Yang pertama kita akan lihat topik ke-7 yaitu current of electricity. Kira-kira apa aja yang akan ada di tesnya NTU dari topik atau bab ini. Yang pertama, show an understanding that electric current is the rate of flow of charge dengan formula Q equals to IT. Jadi ini diingat-ingat lagi. Definisi dari electric current itu apa? Definisinya adalah rate of flow of charge. Kemudian formula dari electric current itu adalah Q dibagi T, charge over time, atau Q equals to IT. Kemudian kalian juga harus ingat-ingat lagi formula dari potential difference atau voltage. Voltage itu adalah W over Q. W di sini adalah electrical energy. Electrical energy over Q. Q itu charge. Jadi electrical energy biasanya Koko ingat-ingatnya W equals to Q times V. Nah itu formulanya diingat-ingat lagi. Kemudian recall and solve problems using equation power. Ini adalah electrical power. V times I atau I square times R atau V square over R. Itu formula untuk power. Diingat-ingat lagi formula itu dan bagaimana cara menggunakannya. Berikutnya lagi, define the resistance. Ini definisi. Jadi pelajari dan ingat-ingat ulang definisi dari resistance. Definisinya adalah ratio of potential difference across the component to the current passing through it. Itu definisinya. Formulanya ya kalian udah tahu semua. V equals to IR atau R equals to V over I. Ini formula yang sebagian besar dari kalian pasti hafal. Berikutnya, kalian harus bisa sketch dan explain. Harus bisa menggambar dan menjelaskan IV karakteristik dari beberapa electrical component seperti ohmic resistor. Ohmic resistor IV karakteristiknya itu garis lurus. Karena dia punya resistance constant untuk ohmic. Jadi dia garis lurus kayak gini. Garis lurus. Kemudian untuk semiconductor diode, IV karakteristiknya seperti ini. Kalian pelajari ulang detailnya ya, Koko hanya jelasin singkat aja. Detailnya kalian pelajari ulang. Kemudian filamen lamp, IV karakteristik dari filamen lamp itu seperti bentuk S. Ini I itu V, dia gini. Ini untuk filamen lamp. Kemudian untuk NTC thermistor, negative temperature coefficient thermistor. IV karakteristiknya berlawanan arah dengan filamen lamp. Jadi dia kayak gini. Nah, pelajari ulang detailnya. Jadi pelajari bagaimana sih cara membaca karakteristik itu. Resistance-nya nanti seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita juga harus bisa gambar resistant temperature karakteristik dari NTC thermistor. Jadi kalau kita mau menggambar resistance terhadap temperature dari NTC thermistor, itu bentuknya seperti ini. Jadi ketika resistance-nya gede, temperaturnya justru kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika temperaturnya gede, resistannya kecil. Ini adalah karakteristik dari NTC thermistor. Kemudian ingat-ingat lagi formula dari resistance untuk suatu konduktor, Rho L per A. Rho itu resistivity. Resistivity, L itu length dari konduktornya. Kemudian E itu area dari
konduktornya atau cross-sectional area-nya. Ingat-ingat formula itu, kemudian cara pakainya gimana? Berikutnya, bedakan antara EMF dan potential difference menggunakan konsep energi. EMF ini unitnya volt. Potential difference unitnya juga volt. Tapi mereka ada bedanya. Nah, bedanya apa? Kalian harus tahu. Gambaran aja buat kalian semua. EMF itu adalah istilah yang kita pakai ketika kita melihat perubahan bentuk energi dari energi apapun ke energi listrik. Itu kita pakai istilah EMF. Jadi other energy jadi electrical. Ini kita pakai EMF. Jadi ketika kita ngomongin baterai contohnya, kita bilang EMF dari baterai. Karena baterai itu mengubah energi chemical menjadi electrical. Sedangkan potential difference itu adalah kebalikannya. Jadi dari electrical, kita ubah jadi other type of energy. Kita pakai istilah potential difference. Contohnya lampu. Kita bilang potential difference across the lamp. Karena lampu itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan energi panas juga. Itulah perbedaannya. Pelajari lagi detailnya. Definisi yang bagusnya seperti apa. Koko jelasin hanya garis besarnya aja. Berikutnya, show an understanding. Jadi kalian harus ngertiin lebih detail efek dari internal resistance. Efek dari hambatan dalam dari suatu sumber EMF on the terminal potential difference and output power. Jadi ngertiin efek dari internal resistance. Tentu saja internal resistance itu akan mengurangi potential difference. Jadi ketika baterai kita punya EMF, katakanlah 15 volt, ketika ada internal resistance, maka potential difference yang dihasilkan itu tidak akan sampai 15 volt. Karena sebagian voltage akan digunakan oleh internal resistance itu. Nah, pelajari lebih detailnya. Koko lanjut ke topik atau chapter ke-8, ini tentang DC circuits. Apa aja yang harus dilihat di sini? Yang pertama, recall and use appropriate circuit symbol as set out in bla bla bla. Jadi kalian harus bisa menggunakan sirkuit simbol yang tepat. Baterai seperti apa, lampu seperti apa, resistor seperti apa, termistor seperti apa, LED seperti apa, diode, kapasitor, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali sirkuit simbol yang kalian harus tahu. Nah, ini diingat-ingat. Jadi jangan sampai kalian salah menggambarkan simbol tersebut. Ada lagi switch, ada lagi LDR, dan lain-lain. Ada banyak. Kemudian, draw and interpret circuit diagram containing sources, switch, resistor, ammeter, voltmeters, and atau or other type of component. Jadi kalian harus bisa gambar. Setelah ingat-ingat tadi, harus bisa gambar. Jadi misalnya gambar ammeter seperti apa, dan ammeter itu dihubungkan secara apa, itu kalian harus tahu. Ammeter secara seri ya. Sedangkan voltmeter harus di-connect secara paralel. Nah, ini harus bisa semua. Jadi harus diingat dan harus dimengerti. Yang ketiga, solve problem using the formula for combined resistance or of two or more resistor in series. Combined resistor in series. Series ini R totalnya kita tambahin. R1 tambah R2 dan seterusnya. Kemudian kalau paralel itu di 1/kan atau reciprocal. 1/R ekivalennya 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Kalau ada series, ada paralel gimana? Nah, kalian harus bisa mencari R totalnya. Kemudian solve problem involving series and parallel. Nah, ini yang tadi Koko barusan sebut. Jadi kalau dari suatu rangkaian yang ada seri, ada paralel, gimana sih cara kita
menghitung arus yang mengalir di suatu resistor, kemudian potensial difference dari suatu resistor, itu dipelajari. Di sini dia bilang for one source of EMF. Artinya, hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff itu sepertinya nggak masuk. Tapi Koko nggak bisa pastiin ya. Seperti yang Koko bilang di video-video sebelumnya. Silabus ini hanya bisa dijadikan gambaran. Tapi menurut Koko, nggak bisa 100% dipercaya. Jadi kalian tetap harus pelajari materi-materi yang tidak ada di silabus. Tapi belakangan aja pelajarinya. Jadi kalian bikin notes aja kecil. Pelajari nanti Kirchhoff Law misalnya. Pelajari nanti tentang materi ini. Nah, itu dipelajari belakangan. Fokusin dulu ke materi yang ada di silabus. Berikutnya, show an understanding of the use of potential divider. Kalian harus tahu potential divider itu apa. Rangkaian potential divider itu kurang lebih seperti ini. Kita punya satu sumber tegangan, kemudian kita punya dua resistor. Tegangan ini misalnya voltage-nya V, ini R1, ini R2. Kita bisa mencari voltage yang digunakan oleh R1. Kita kasih nama V out dengan cara R1 dibagi R total dikali V total. Inilah potential divider. Tentu saja kalau mau cari V out di R2 juga bisa. Atasnya tinggal diganti dengan R2 aja. Dibagi R total dikali V. Kita dapat V out untuk resistor yang kedua. Nah, ngertiin lebih dalam potential divider ini kenapa bisa seperti itu sih formulanya. Jadi jangan hanya menghafal. Koko yakin banget kalau kalian ngertiin lebih detail, nggak akan rugi kok. Bahkan akan untung. Kalian akan tahu lebih banyak hal yang lebih konseptual. Kurang lebih gitu. Berikutnya, explain the use of thermistor dan LDR dalam potential divider circuit to provide a potential difference which is dependent on temperature. Ini untuk thermistor, udah pasti. Karena thermistor ini adalah resistor yang berpengaruh dengan temperatur. Dan berhubungan dengan illumination. Illumination ini tentu saja nanti berhubungan dengan LDR. LDR ini adalah light dependent resistor. Jadi resistor yang berhubungan dengan cahaya atau dengan intensitas cahaya. Jadi pelajari lebih detail. Berikutnya, chapter ke-9. Nah, kita udah masuk electromagnetism. Artinya dari sini, ada beberapa hal lagi yang nggak termasuk nih dalam sirkuit. Kapasitor nggak ada. Itu kalian harus bikin notes juga nih. Kapasitor pelajari belakangan. Kemudian AC, alternating current, nggak ada. Bikin notes juga, pelajari belakangan. Jadi fokuskan ke yang ada di silabus. Yang nggak ada di silabus, bikin notes, pelajari belakangan. Kita lanjut ke electromagnetism, topik ke-9. Apa aja yang harus dipelajari atau diingat-ingat? Kita langsung aja lihat. Yang pertama, show an understanding of the concept of electric field. Pelajari konsep electric field. Apa itu electric field, apa itu formulanya, dan sebagainya. As an example of a field of force. Contohnya, pelajari tentang field of force. Field itu bisa menghasilkan force. Force-nya bisa dihitung dengan formula apa. Kemudian electric field itu bekerja ketika kita punya apa? Jawabannya punya charge nanti. Jadi ketika kita punya charge inilah yang nanti akan menghasil atau pada charge inilah electric force akan bekerja. Nah, itu dipelajari ulang. Kemudian definisi dari electric field strength. Pelajari lagi definisinya, kemudian ingat-ingat lagi formulanya. Definisinya dia udah kasih tahu di sini. Electric force per unit positive charge. Jadi pelajari lebih detail. Ingat-ingat lagi definisi. Jangan berpikiran definisi nggak akan keluar ya.
Karena soal-soal tes NTU maupun NUS, definisi itu biasanya suka ditanyakan. Konsep-konsep itu suka ditanyakan juga. Walaupun nggak sering, tapi tetap pernah ditanyain. Kemudian berikutnya, represent an electric field by means of field lines. Gimana sih cara menggambar garis-garis medan listrik? Itu dipelajari juga. Kemudian show an understanding that magnetic field is an example of field of force produced by either current carrying conductor atau permanent magnets. Di sini dia ngomongin tentang magnetic field. Jadi selain electric field ada juga magnetic field. Magnetic field ini juga sama, field of force. Jadi field dari gaya atau medan dari gaya. Nah, kalian harus pelajari magnetic field itu gambarnya gimana. Di sini dia udah jelasin sedikit sebenarnya. Magnetic field itu bisa dihasilkan oleh current carrying conductor, oleh konduktor yang dialiri arus, dan oleh permanent magnets. Cari tahu cara gambarnya gimana. Kalau kalian punya magnet, medan magnetnya digambar seperti apa? Kalau kalian punya current carrying conductor, medan magnetnya digambar seperti apa? Itu dipelajari. Kemudian gambarkan flux pattern atau flux patterns due to current in a long straight wire. Ini sama seperti yang atas. Jadi kalau kita punya kawat atau konduktor yang dialiri arus, gimana sih gambar flux patternnya? Flux itu kalian bisa bayangkan sebagai garis-garis medan magnet. Kemudian pelajari juga kalau flat circular coil atau long solenoid. Pelajari cara menggambar medan magnetnya. Kawat lurus, kawat yang berbentuk coil, kemudian solenoid. Berikutnya, show an understanding that magnetic field due to solenoid may be influenced by the presence of a ferrous core. Ferrous core ini adalah solenoid yang tengah-tengahnya kita masukin inti besi. Kita masukin suatu magnetic material. Contohnya besi. Ferrous ini besi. Sederhananya seperti itu ya, detailnya pelajari ulang. Jadi ketika solenoid kita masukin ferrous core, kita masukin suatu ferrous core, magnetic field-nya akan makin gede. Nah, kalau magnetic field-nya makin gede, maka dia punya magnetic field lines digambarkan lebih dense atau lebih rapat. Nah, itu pelajari lebih detail lagi. Show an understanding that a current carrying conductor placed in a magnetic field might, perhatikan kalimat di sini, might experience a force. Tidak selalu artinya. Jadi akan ada kondisi di mana current carrying conductor di dalam magnetic field tidak merasakan magnetic force. Nah, kapan itu terjadi? Cari tahu lebih jauh. Kapan dia merasakan magnetic force? Cari tahu lebih jauh juga. Jadi nggak selalu ya. Di sini dia bilang might experience a force. Kalau kalian ingat formulanya, sebenarnya kita bisa tahu. BIL sin theta. Theta ini adalah sudut antara B sama I. Jadi ketika B dan I-nya membentuk sudut, akan ada force. Ketika B dan I-nya tidak membentuk sudut, atau ketika mereka paralel, itulah kondisi dia tidak merasakan magnetic force. Kemudian pelajari juga cara menentukan arahnya menggunakan Fleming left hand rule. Bagi yang di sekolahnya diajarinnya tangan kanan, mungkin nggak ada salahnya buat kalian pelajari yang sebenarnya adalah Fleming left hand rule. Karena ini lebih umum untuk orang-orang Singapura atau orang-orang di NTU. Fleming left hand rule. Pelajari caranya. Cara menggunakan Fleming left hand rule. Berikutnya, define magnetic flux density. Apa itu definisi dari magnetic flux density? Silakan cari di buku kalian, kemudian dihafal-hafalin. Show an understanding of how the force of current carrying conductor
can be used to measure the flux density of magnetic field using a current balance. Koko rasa bagian ini sebagian besar dari kalian mungkin nggak tahu maksudnya apa. Jadi ini adalah suatu percobaan. Koko nggak bisa jelasin detail karena ini percobaannya agak panjang. Jadi kalian coba googling aja. Googling aja eksperimen tentang current balance. Nggak susah kok, asal konsep-konsep di atas kalian ngerti. Percobaan ini nggak susah dimengerti. Jadi di percobaan ini, secara sederhana ya, kita bisa mengukur magnetic flux density atau B, medan magnet, dengan memperhatikan gaya yang bekerja pada current carrying conductor. Nah, percobaannya seperti apa? Cari tahu detailnya sendiri. Kemudian bagian berikutnya, explain the forces between current carrying conductor and predict the direction of the forces. Nggak perlu tahu rumusnya, hanya cukup tahu arah dari force ketika kita punya dua buah current carrying conductor. Jadi misalnya Koko punya kawat pertama, kawat kedua. Kawat pertama ini arusnya ke atas, kawat kedua arusnya juga ke atas. Di antara dua kawat ini akan ada force. Force-nya itu akan attract. Tapi kalau dia punya arus berlawanan arah, satu ke atas, satu ke bawah misalnya, force-nya akan repel. Di sekolah mungkin kalian pelajari formulanya. Kalau udah pelajari ya boleh diingat-ingat sih. Tapi di sini kita cukup tahu arah dari force-nya aja. Selain tahu arah dari force, kalian harus tahu kenapa bisa attract, kenapa bisa repel. Karena dia suruh explain. Jadi kalian jangan cuma hafalin kalau searah attract, kalau berlawanan arah repel. Tapi kalau disuruh jelasin, kalian harus ngomong apa. Nah, itu yang kalian harus pelajari juga. Kemudian, predict the direction of force on charge moving in a magnetic field. Formulanya adalah BQV sin theta. Ini berhubungan ya. Charge moving in magnetic field akan merasakan force. Force-nya bisa dihitung dengan cara BQV sin theta. Nah, arah dari force juga bisa ditentukan menggunakan Fleming left hand rule. Gimana cara menggunakan atau memprediksi force-nya? Pelajari Fleming left hand rule untuk moving charge. Formulanya BQV sin theta. Theta ini adalah sudut antara B dan V. Jadi di sini kalian bisa lihat lagi nih, ada kondisi di mana force-nya nanti tidak muncul. Yaitu ketika B dan V-nya paralel. Force-nya nanti nggak ada. Kemudian yang M, calculate the forces on charge in uniform electric field. Jadi gaya yang bekerja pada electric field. Dia balik lagi nih ke electric field. Dari tadi dia ngomongin magnetic field, sekarang balik lagi ke electric field. Electric field tadi kita udah lihat di bagian awal-awal ya. Nah, ingat-ingat lagi gaya yang bekerja pada electric field. Gaya listrik yang bekerja pada muatan. Ketika muatan itu ada di dalam electric field. Lebih jelasnya seperti itu. Pelajari lagi rumus ini datangnya dari mana. Nggak usah detail banget ya, sampai penurunan rumusnya Koko rasa nggak usah. Tapi cukup pelajari kasus-kasusnya aja. Berikutnya, describe the effect of a uniform electric field and the motion of charged particles. Efek dari uniform electric field terhadap gerakan charge particle. Karena charge particle ini nanti akan merasakan force. Force ini bisa mengubah gerakan dari partikel itu. Nah, pelajari kondisi atau kasus-kasusnya. Contohnya gimana kok? Koko contohin sederhana. Misalnya electric field-nya ke bawah. Ini muatan, ini potensial positif, bawah potensial negatif. Berarti electric field-nya ke bawah nih. Kemudian ketika kita punya charge, katakanlah positif, dia bergerak ke sana. Positively charge ini akan merasakan electric force yang arahnya ke bawah.
Kok kenapa ke bawah? Karena dia di-attract oleh negatif, di-repel yang positif. Atau electric force arahnya akan sama dengan electric field kalau charge-nya positif. Nah, karena dia merasakan force ke bawah, nanti gerakan dia akan parabola. Nah, ini pelajari. Selain parabola bisa kayak gimana? Bisa jadi dia dipercepat. Misalnya, ini positif, ini negatif. Di sini muatan positif. Electric force-nya akan mengarah ke sebelah kanan, karena electric field-nya juga ke kanan. Karena electric force-nya ke kanan, maka dia akan dipercepat, tidak akan berbentuk parabola lintasannya, tapi dia hanya dipercepat aja. Jadi waktu dia ke sana, speed-nya akan increase. Jadi ada banyak kasus. Pelajari lebih detail masing-masing kasus tersebut. Nah, setelah itu, udah habis. Udah masuk ke nuclear physics. Jadi chapter atau topik ke-9 ini sampai poin N. Artinya apa? Electromagnetic induction itu juga tidak ada. Nah, ini yang bikin Koko agak-agak skeptik atau agak-agak ragu dengan silabus ini. Electromagnetic induction nggak ada. Masa sih nggak ada? Ya Koko nggak tahu ya beneran nggak ada atau nggak. Mungkin memang nggak ada. Mungkin dia nggak tulis di sini karena lupa atau apapun. Tapi pelajari atau enggak? Balik lagi ke yang Koko bilang sebelumnya. Bikin notes, pelajari di akhir tentang electromagnetic induction. Hukum Faraday, hukum Lenz. Nah, ini dipelajari lagi. Karena hampir nggak masuk akal ya menurut Koko kalau nggak ada. Karena Faraday sama Lenz ini lanjutan dari magnetic field. Lanjutan dari bagian-bagian ini. Jadi nggak ada salahnya untuk dipelajari. Untuk jaga-jaga aja. Kita lanjut ke topik terakhir. Nuclear physics. Sampai 10 topik. Selebihnya udah mathematical requirements. Topik ke-10, nuclear physics. Apa aja yang kita harus pelajari? Yang pertama, pelajari percobaan Rutherford atau alpha particle scattering. Ini kalian harus pelajari dengan detail ya. Apa sih hasil atau conclusion dari alpha scattering eksperimennya Rutherford? Ada tiga conclusion. Koko nggak tulis di sini, Koko sengaja nggak mau bahas supaya kalian baca sendiri. Jadi ada 3 conclusion. Apa aja? Pelajari sendiri. Kemudian bedakan antara nucleon number atau mass number dengan atomic number. Nucleon number itu bagian yang atas. Jadi ini nucleon number nih. Kemudian atomic number atau proton number itu yang bawah. Ya kalian harus tahu lah yang mana nucleon number, yang mana atomic number. Kemudian show an understanding that an element can exist in various isotopic form. Jadi ada yang namanya isotop. Jadi ada elemen yang kita sebut sebagai isotop. Isotop itu adalah different number of neutrons in the nucleus, tapi protonnya sama. Kalian harus bisa ngertiin bagian itu karena dia bilang show an understanding. Jadi harus tahu memang ada elemen yang jumlah protonnya sama tapi neutronnya berbeda, dan memang bisa seperti itu. 2 elemen yang seperti itu kita sebut sebagai isotop. Kemudian kalian harus bisa gunakan usual notation untuk menggambarkan suatu nuclides, inti atau nukleus, and represent simple nuclear reaction. Jadi harus bisa gunakan notasi yang usual. Jadi jangan pakai notasi aneh-aneh. He ini untuk alfa, H ini untuk hidrogen atau proton. Gunakan notasi-notasi yang common. Contohnya apa? 1, 0 ini neutron. Harus tahu ya. Jangan 1, 0 kalian tulis pakai apa? X misalnya, itu nggak boleh. 1, 0 itu neutron. 0 min 1 itu beta atau elektron. Jadi itulah notasi-notasi yang umum.
pelajari dan ingat-ingat bagian itu. Kemudian pelajari juga conservation dari nucleon number, charge, dan mass energy. Nucleon number itu yang atas. Charge itu bisa dilihat dari protonnya. Proton itu bisa dianggap sebagai positively charged. Kemudian mass energy. Jadi dalam setiap reaksi nuklir atau nuclear reaction, 3 hal ini harus selalu terkonservasi. Kemudian kalian harus tahu apa itu mass defect. Pelajari apa itu mass defect, pelajari juga formulanya. Biasanya disimbolin delta M. Apa sih? Pelajari sendiri. Kemudian recall and apply the equivalence between energy and mass. Jadi ada hubungan antara mass dengan energi. Ketika kita punya mass, kita pasti punya energi. Nah, hubungannya adalah E equals to mc square. Show an understanding of the concept of nuclear binding energy. Apa itu binding energy? Kemudian apa hubungan antara binding energy dengan mass defect? Binding energy itu adalah delta M dikali C kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Pelajari lebih detail. Karena dia bilang concept of binding energy. Kemudian gambarkan binding energy per nukleon dengan nukleon number. Pelajari grafiknya. Kurang lebih grafiknya kalau Koko gambar sederhana dia kayak gini. Tapi nggak smooth seperti itu aslinya. Aslinya dia akan ada fluctuation, akan berfluktuasi. Ini adalah binding energy per nukleon. Ini adalah nukleon number. Nah, pelajari grafik itu. Ingat-ingat ada grafik seperti itu. Jangan sampai nanti waktu tes baru kaget nih, oh grafik apa itu? Jadi pelajari sekarang. Kemudian jelaskan binding energy per nukleon dihubungkan dengan reaksi fusi atau reaksi fisi. Berarti kalian harus tahu dulu apa itu reaksi fusi, apa itu reaksi fisi. Fusi itu adalah bergabung, fisi itu adalah terpecah. Jadi elemen-elemen yang ada di bagian sini, ini akan cenderung, tidak selalu, tapi akan cenderung mengalami reaksi fusion. Elemen-elemen di sana akan cenderung mengalami reaksi fission. Sehingga akan membentuk suatu elemen yang ada di puncak grafik ini. Elemen yang ada di puncak itulah elemen yang paling stabil. Pelajari sendiri detailnya. Berikutnya, show an understanding of spontaneous and random nature of nuclear decay. Ini tentang radioactivity. Pelajari definisi dan pengertiannya ya. Apa itu spontaneous, apa itu random. Ini sering banget ditanyain baik di PG maupun SI. Kemudian invert the random nature of radioactive decay from the fluctuations in count rate. Jadi nanti kalau kalian pelajari grafik dari count rate, grafik dari count rate itu akan berfluktuasi. Kayak gini, kurang lebih lah ya, Koko asal-asal gambar aja. Nah, fluktuasi di sini itu menggambarkan adanya sifat random itu. Kok kenapa gitu? Tugas kalian untuk cari tahu. Tapi dia cenderung turun seperti ini. Karena inilah yang disebut sebagai radioactivity decay. Kemudian pelajari juga background radiation. Jadi kalau kita gambar count rate dari suatu radioactivity decay, walaupun jumlahnya selalu berkurang, tidak akan menyentuh 0 sebenarnya, karena akan ada background radiation. Jadi tempat dia sudah datar seperti ini, inilah background radiation-nya. Kalian harus tahu dari mana background radiation itu datang. Dan significance-nya apa. Jadi perhitungannya nanti seperti apa. Kemudian show an understanding of the nature of alpha, beta, dan gamma. Ini adalah partikel-partikel yang diemisikan dari suatu unsur radioaktif. Akan mengemisikan alpha, beta, dan gamma. Alpha, beta, gamma ini punya sifat. Pelajari sifatnya. Alpha itu sebenarnya apa sih? Beta itu apa? Gamma itu apa? Alpha ini adalah partikel yang muatannya positif atau negatif. Jawabannya positif ya. Beta negatif.
Gamma ini uncharged, tidak punya muatan. Kemudian yang paling besar masanya siapa? Jadi yang paling berat sebenarnya siapa sih? Pelajari. Jadi intinya pelajari sifat lah. Sifat dari alfa, beta, dan gamma. Kemudian define half-life. Apa itu half-life? Di sini dia udah bilang sih, time taken for the quantity to reduce to half its initial value. Dan harus bisa menggunakan formulanya. Jadi ada formulanya. Jadi dia bilang, and use the term to solve problems. Jadi gunakan half-life untuk menyelesaikan persoalan. Jadi di bagian ini sebenarnya ada formulanya. Pelajari formula dari radioactivity decay. Kemudian dia sudah bilang juga di sini, mungkin involve information in tables atau decay curves. Ini decay curves. Mungkin juga dari table. Jadi dia kasih angka nanti dari table. Pelajari bagian itu. Tapi menurut Koko ya, kalau kalian tahu konsep dari half-life dan ingat formula, mau datanya dalam table atau decay curve tetap bisa kok. Kalau formula dan konsepnya kalian pegang. Yang terakhir banget dari silabus ini adalah discuss qualitatively, nggak usah pusingin hitungan, kuantitatif nggak usah, efek dari ionizing radiation, efek dari radiasi on living tissues and cell. Ini sebenarnya bisa dikira-kira atau dilogikakan aja. Efek dari radiasi apa sih untuk living tissue atau sel, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Tapi nggak ada salahnya kalian baca-baca sedikit konsepnya apa, cari aja di Google atau di buku tempat kalian belajar, pasti ada. Kalau kalian pernah baca, nanti akan lebih mudah ketika kalian harus tulis atau jawab pertanyaan tesnya. Nah, ini bagian terakhir dari silabusnya Fisika NTU. Ada 10 topik yang dia kasih di sini. Ada beberapa topik yang tidak termasuk di silabus ini. Tapi menurut Koko, kalian harus jaga-jaga. Topiknya apa aja kok? Kalau kalian lihat Koko punya video dari awal sampai akhir, Koko suka bilang ada topik-topik yang harus dijadiin harus dijaga-jaga lah. Karena kayaknya agak aneh kalau nggak ada. Contohnya thermal physics. Jadi jaga-jaga thermal physics. Jaga-jaga juga wave. Jaga-jaga juga yang tadi ya, electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Kemudian tadi Koko ada bilang AC circuit, itu juga jaga-jaga. Tapi lebih jelasnya ya kalian lihatlah video-video Koko yang lainnya. Jadi di setiap video Koko suka jelasin bagian-bagian yang harus atau mungkin perlu untuk dijadikan catatan. Nah, pembahasan atau penjelasan tentang silabus Fisika NTU selesai sampai di sini. Koko benar-benar berharap kalian bisa persiapkan dengan baik. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel YouTube Koko. Kalian juga bisa cari soal-soal pembahasan yang Koko bikin di channel ini di playlist channel YouTube Koko. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.